percakapan ini kami rekam, mohon izin ya, kepada Pak Afnan untuk melakukan perekaman. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Afnan Nurdin, Magister Manajemen selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Lamongan. Kemudian juga teman-teman, bisa dengar suara saya? sudah Bu, ya. Kepada teman-teman calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Lamongan, ada saya Abdul Malik, kemudian Bu Tias, kemudian juga Bu Magfira Yuwanti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai kepala sekolah untuk pengambilan keputusan. Untuk lebih lengkapnya silakan Bu Tias untuk memulai. Monggo Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, izinkan kami dari teman-teman CGB dari SMP Negeri 1 Lamongan mungkin akan melontarkan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini saya ucapkan terima kasih sebelumnya Bapak karena sudah menyempatkan waktu untuk rawuh di kesempatan virtual kali ini terkait dengan kasus pilihan G. Nah, tadi Pak Malik sudah menjelaskan sedikit terkait dengan kasus pilihan yang digunakan. Jadi kita mengangkat sebuah kasus di mana ini di sekolah kami ya Pak. Jadi ada beberapa anak yang berprestasi yang sering mengikuti lomba-lomba dan memang di kejuaraan tertentu itu memang hasilnya juga bagus karena terlalu seringnya mengikuti kejuaraan tadi akhirnya imbasnya adalah pada tagihan tugas yang sering delay atau tidak dikumpulkan dengan tepat waktu dan sering tidak mengikuti jam pembelajaran. Akhirnya banyak guru juga, ada beberapa guru yang mungkin dalam hal ini tidak mengizinkan atau agak sedikit keberatan jika diminta untuk memberikan nilai yang bagus pada anak yang berprestasi tersebut, sehingga ini ada pertentangan, sebenarnya ada dilema ya, sebenarnya nggak ada yang salah antara dua-duanya benar dan benar, tetapi ada dilema. Nah ini seandainya Bapak sebagai kepala sekolah dalam kasus pilihan ini, kira-kira menurut Bapak ini sebenarnya masuk di dilema etika atau pada bujukan moral ya Pak? Terima kasih. Jadi ini dari yang disampaikan oleh Bu Tias, kami coba pahami begitu. Ini masuk di dilema etika. Dilema etika karena kedua-duanya itu benar, kedua-duanya itu benar. Ketika di kasus bujukan moral itu kan terlihat jelas itu antara yang benar dan yang salah itu terlihat jelas. Itu kalau melihat beberapa siswa prestasi kemudian mengikuti lomba-lomba, kalau di sekolah kami itu ada prioritas, jadi ada prioritas, kemudian untuk perilaku, kemudian dan sebagainya, untuk nilai-nilai ini ada semacam ada keringanan. Jadi ketika ada siswa yang mengikuti lomba-lomba, kemudian beberapa mata pelajaran akhirnya tidak ketinggalan begitu. Ini kami juga memberikan arahan, memberikan untuk Bapak Ibu guru supaya diberi semacam keringanan lah, ada keringanan, pelonggaran begitu untuk bisa menyelesaikan setiap mapel itu. Baik, terima kasih Pak Afnan sebelumnya atas jawaban. Jadi ini lebih condong pada dilema etika nggih menurut panjenengan Pak? Nggih. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
support Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sama-sama baik, tapi mana yang Bapak prioritaskan. Betul. Terima kasih dari Bu Vira tadi. Mungkin kami coba untuk menjawab itu, ya kita sharing saja. Di sekolah kami ini ketika ada kasus-kasus di Bima Etika, kami dalam mengambil keputusan ini menggunakan prinsip penyelesaian masalah ini berdasarkan nilai kebajikan, kemudian ya bertanggung jawab dan berpihak pada murid, itu berpihak pada murid. Mungkin itu. Baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Kemudian saya Pak, untuk kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi cara pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Mungkin ada Fakta-fakta ya. Fakta-fakta ya yang mempengaruhi. Faktor, Pak. Misalkan faktor nilai atau agama atau yang lain ya, karena ini sekolah yayasan ya, dan seterusnya. Kira-kira apa yang lebih diutamakan Pak untuk pengambilan keputusan? Jadi perlu kami sampaikan pada Pak Abdul Malik bahwa di SMK Muhammadiyah 1 Lamongan ini model kepemimpinannya ini model kepemimpinan kolektif kolegial. Kolektif kolegial itu ketika ada kasus, ketika ada permasalahan, tentu tidak saya sendiri yang memutuskan. Jelas berbeda sekali yang ada di negeri-negeri. Ketika yang di negeri itu kan bisa nanti kepala sekolah itu langsung ambil keputusan, langsung eksekusi. Ketika di yayasan tentu kami menggunakan yang tadi kolektif kolegial. Jadi kita putuskan bersama-sama gitu. Tentu nanti ya nilai kebajikan, tanggung jawab dan pihak pada siswa itu yang kita utamakan. Gimana Pak Malik? Kira-kira? Sudah sangat jelas Pak. Terima kasih Pak. Menyambung ini Pak dari pertanyaannya dari Pak Malik ini, kalau tadi itu terkait dengan faktor ya yang dijadikan sebagai pedoman di dalam memutuskan sebuah keputusan dari suatu kasus. Nah ini kira-kira langkah-langkah yang kalau dibuat di dalam sebuah instansi sekolahnya Bapak ini, kira-kira langkah-langkah atau prosedurnya secara sistematisnya itu seperti apa Pak untuk menuju pada pengambilan keputusan tersebut? Ya, terima kasih Bu Tias. Langkah-langkahnya ya yang pertama kita biasanya akar permasalahannya dulu, itu kita lihat dulu dari akar permasalahan. Kemudian setelah sudah melihat akar permasalahan, kita coba menentukan siapa yang terlibat. Ketika yang terlibat ini siswa atau guru, karyawan, jelas perlakuannya ini berbeda perlakuan. Kita bedakan perlakuan. Kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan, kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Terus ada pengujian begitu, kita uji Bu, jadi kita uji kebenaran, kita ikut aturan atau yang ada di sekolah itu ada ADART dari lembaga itu. Ketika bertentangan dengan ADART ya kita harus tegas, gitu. Kemudian coba kita dalam langkah-langkah ini kita berpikirnya berbasis hasil akhir, jadi berbasis hasil akhir gitu. Mungkin itu Bu Tias, mungkin bagaimana, ada apa tanya begitu, sanggahan atau tambahan, kita sharing-sharing aja. Karena terus terang Bu Tias, ini karena saya ini kan tidak senior artinya itu baru menjabat kepala sekolah itu ya baru 2 tahun lah berjalan. Di tahun pertama ini kami hanya mengamati lingkungan di sekolah, kemudian di tahun kedua ini kami coba untuk action, kami coba untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Baik, luar biasa Pak Adnan. Saya itu Pak mau tanya ini Pak.
Nggih, Iya, Pak. nggih. Untuk dari pengalaman dari Pak Afnan, karena mungkin sebagai pemimpin di sebuah instansi itu kan kadang kita menghadapi teman yang lebih senior. Nah, itu bagaimana cara untuk eh, mengingatkan jika beliau istilahnya melanggar gitu. Bagaimana cara mengingatkannya? Apakah langsung atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Terima, nggih. Terima kasih Pak Abdul Malik. Ini yang kami coba itu kami menerapkan manajemen strategi dalam DM yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Lamongan. Ketika yang senior itu yang melakukan dilema etik itu, maka nanti yang nindak itu ya yayasan, langsung pimpinan cabang begitu. Tentu ada tahapan-tahapannya, tidak langsung langsung cabang, tidak, artinya ada tahapan-tahapannya dulu. Dari komunikasi dulu, ketika dari komunikasi ini dirasa tetap tidak berubah, maka nanti ya kita sampaikan kepada cabang, yang nanti yang memberikan apa nasihat itu dari pimpinan cabang begitu. Karena ini sekolah lembaga begitu Pak Pandu. Baik, Yang Pak. jelas Sangat kita komunikasi lah, iya, komunikasi Pak. itu ketika tidak ada perubahan dan sebagainya, maka ya kita sampaikan pada cabang. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sangat membantu sekali jawabannya. Sambung pertanyaannya ya, Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bisa diulang Bu Fira, kurang jelas. Hal-hal apa saja Selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Jadi hal-hal yang paling efektif ketika menangani kasus dilema etika ini, kami mencoba ini dari komunikasi. Ada kasus di lembaga kami ini begini kasusnya itu, guru kebetulan dia juga masuk di apa guru penggerak begitu, kemudian di guru penggerak itu banyak Zoom dan sebagainya, banyak penugasan. Kemudian akhirnya jam mata pelajaran yang di kelas itu banyak yang kosong itu. Maka kami tentu untuk mengambil langkah yang efektif itu pertama kami komunikasikan kepada guru yang bersangkutan, kita coba komunikasi begitu. Ketika tidak bisa mengajar di kelas itu ya bisa nanti ada Bapak Ibu guru yang lain yang menginfal begitu, atau betul jam pelajaran itu diberikan kepada yang lainnya, artinya bisa diinfal ke guru yang lainnya. Ketika Bapak Ibu yang meninggalkan kelas tersebut masih bisa mengganti di lain waktu atau di hari, itu ya masih kami toleransi begitu. Misalnya jam kosong di hari Senin, kemudian bersedia mengganti di hari Selasa, tapi sepulang sekolah yang penting siswa itu terpenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi sama-sama dilakukan, tapi mana yang lebih kita prioritaskan itu ya Pak ya. Kewajiban guru memang utamanya adalah mengajar siswa. Terima kasih Pak. Monggo lanjut. Itu Pak, pesan terakhir Pak. Terakhir untuk kita bertiga Pak, jika nanti seandainya kita menjadi kepala sekolah itu bagaimana Pak? Pesan dari Bapak untuk tips-tipsnya itu bagaimana Pak? Iya,
Terima kasih Pak Abdul Malik. Ketika Bapak Ibu sekalian ini berkesempatan menjadi kepala sekolah, hal yang pertama yang dilakukan yakni ya pertama banyak belajar terkait strategi perubahan, kemudian belajar manajemen strategi, kemudian ada pengambilan keputusan, begitu itu tentu kita ketika menjadi kepala sekolah itu kan sebuah amanah. Ketika kita menjalankan amanah itu dengan baik, kemudian ya kembalinya nanti kepada kita dan lembaga. Kalau kita nanti menjabat atau menjadi kepala sekolah, kemudian hanya mengedepankan visi tujuan individu kita, ya jelas kembalinya nanti ya kepada kita dan lembaga nanti jelas tidak maksimal gitu. Lebih pada kepentingan atau ketika mengambil keputusan itu kepentingan umum, tidak bersifat individu begitu. Kemudian ketika mengambil keputusan, ya kita jelas bagaimana caranya harus mengambil keputusan itu secara arif dan bijaksana, tentu dengan musyawarah begitu. Kami dalam menjadi kepala sekolah, Pak Malik dan ibu-ibu sekalian, ini kan kita tidak bekerja sendiri begitu. Setiap pekerjaan itu mesti kami melibatkan tim. Nah, itu yang penting adalah tim. Ketika Bapak Ibu sekalian bisa membuat tim, maka insya Allah nanti ya bisa itu pekerjaan apapun bisa terselesaikan. Sebenarnya mudah kok kepala sekolah, tinggal bagaimana cara menggerakkan timnya itu. Kalau timnya itu sudah bergerak semuanya, ya tinggal duduk, tanda tangan begitu. Tantangannya susah itu kan ketika tim yang sudah kita bentuk itu kan tim yang solid dan handal ya Pak, yang mungkin yang dimaksud itu. Ada tantangannya itu Pak, kira-kira di dalam sampai pada menjadi seorang kepala sekolah, di dalam mengambil keputusan yang sampai pada nilai-nilai kebajikan itu, kira-kira di dalam proses yang Bapak jabarkan tadi itu tantangan apa yang pernah Bapak hadapi, itu tantangan terbesar itu? Ya, yang jelas Bu Tias, kita itu kan tidak bisa memuaskan semua SDM kita, tidak bisa. Ketika ada regulasi yang kita jadi korban, termasuk kepala sekolah juga jadi korban. Jadi setiap perubahan, setiap aturan itu mesti ada yang harus dikorbankan, itu. Dan harus siap menjadi korban, itu harus siap. Iya. Baik, ada lagi dari teman-teman? Monggo Bu Fira, ada yang ingin ditanyakan lagi nih sebelum closing? Saya mau menambahkan ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Dalam seseorang yang membantu Bapak melakukan keputusan. Ya, kalau tadi kan tantangannya Pak. Nah ini siapa siapa itu Terima yang kasih, membantu Bu Bapak Fira. itu? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di sekolah kami di Muhammadiyah itu kan ketika mengambil keputusan ini Halo Bapak. ya. Ya. Mohon maaf. Oke, enggak apa-apa. Memang kendalanya kalau virtual nggih. Ya,
Saya lanjutkan tadi, jadi ketika ada sebuah kasus, ada sebuah masalah di sekolah kami, ini tentu kami tidak memutuskan sendiri, karena di kami ini kita coba eh, menerapkan kolektif kolegial, model kepemimpinan kolektif kolegial itu. Internya enggak nyambung ya, tidak stabil ini. Sudah Pak, sudah Sudah jelas Sampun. ya, Pak? Suaranya sudah Sudah, jelas. sudah jelas. Nyambung ya? Sudah Pak. Sampun Pak, sampun. Tadi Sampun. putus, sekarang sudah connect lagi. Sudah Oke. connect, sudah stabil. Terkait yang tanyakan oleh Bu Fira, ada pihak-pihak yang terkait dalam membantu kami menyelesaikan kasus itu. Ya, yang jelas ada Bu Fira, yang jelas dari pimpinan. Dari pimpinan itu ada pembina, itu di SMK Muhammadiyah itu pembinanya Pak Ji Masram, Dr. Masram. Kemudian ada jajaran waka-waka itu yang biasanya kami ajak untuk bermusyawarah, dari waka kurikulum itu Pak Nia Yahya, Humas itu Bu Haja Zaitun, kemudian di Sarpras kesiswaan itu, bahkan ketika tidak itu tadi yang kami sampaikan Bu Fira, jadi personil yang kami Insya Allah sampun jelas. begitu. Ini mungkin penutup Pak Ge. Saya satu hal yang masih penasaran nih Pak, yang ingin tahu. Saya mewakili teman-teman juga ini. Kira-kira dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, adakah pembelajaran nih Pak, pembelajaran apa yang bisa dipetik pada saat Pak Afnan selaku kepala sekolah dalam memutuskan sebuah dilema etika? Itu kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa diambil dan mungkin bisa menjadikan pembelajaran juga bagi kita mungkin ya dalam memutuskan sebuah dilema etika seperti itu Pak. Bu Tias, terima kasih. Jadi pembelajaran yang bisa kita petik dari kita dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini, ya yang saya sampaikan tadi, ya yang jelas nanti mesti ada korban, Bu. Ketika kita mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu, yang jelas entah itu kepala sekolahnya yang menjadi korban, entah itu SDM gurunya itu yang menjadi korban, mesti harus siap menjadi korban, itu harus siap dan dikorbankan. Oh gitu ya Pak. Jadi intinya adalah ada ya, pengorbanan siap berkorban dalam... dan siap dikorbankan gitu. Oh gitu. Enggak. Ada pengorbanan di dalam sebuah pengambilan keputusan dilema etika ya intinya ya kalau saya tarik ya. Enggak Bapak, enggak. Terima kasih banyak nih atas penjelasan dan waktunya. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami bertanya, enggak. Terakhir Pak, foto bersama Pak. Oh gitu. Oke. Saya hitung Pak ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Pak. Oke, sami-sami. Saya mohon maaf. Terima kasih yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, monggo bisa live dari meetingnya Pak. Oke. Terima kasih Pak Malik, Bu Tias dan Bu Fira. Mohon maaf mungkin kalau belum puas dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Kami yang makasih Pak. Sudah sangat jelas. Terima kasih banyak atas waktunya dan ngapunten mengganggu. Waalaikumsalam.